Christ-like people. Dalam rangka perayaan bulan gereja, hari ini kita akan bersama menyimak pembacaan naskah buku karya Andar Ismail, Selamat Bergereja, bab 7 dengan judul Presbiter. Selamat menyimak dan merenungkan. Acap kita baca kalimat oleh pendeta dan penatua. Sebenarnya itu kurang tepat, sebab seorang pendeta adalah penatua. Kita Perjanjian Baru tidak mengenal istilah pendeta, namun istilah penatua disebut 67 kali dalam berbagai arti dan konteks. Jabatan penatua atau presbiter dalam bahasa Yunani presbuteros atau dalam arti harafiahnya yang dituakan, yang berpikir matang, sesepuh. Ya. Presbiter atau jabatan penatua itu diambil alih dari tradisi agama Yahudi dan mulai dipakai di gereja mungkin sekitar 1 dasawarsa setelah kelahiran gereja pertama. Laporan pertama tentang adanya presbiter terdapat di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 30. Yakni laporan tentang tahun 40. Dan Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 34, laporan tentang tahun 50. Di sini belum disebut tentang pembedaan tugas di antara para presbiter. Kemudian terjadi perkembangan. Dalam surat terbitan tahun 140, yakni 1 dan 2 Timotius serta Titus, mulai disebut tentang diferensiasi dalam jabatan presbiter. Di situ tertulis, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Dalam teks aslinya lebih tampak adanya 2 macam penatua, yaitu proestotes presbuteroi atau arti harafiahnya penatua-penatua pengatur, dan logukai didaskalia presbuteroi. Arti harafiahnya penatua-penatua pengkhotbah dan pengajar. Jabatan penatua pengatur disebut lagi dalam Titus pasal 1 ayat 5 sampai 9. Ketika dicatat prasyarat jabatan penatua. Dalam ayat 7 tertulis sebab sebagai pengatur rumah Allah. Bahasa Yunaninya osteu oikonomon. Boleh dikata pekerjaan penatua pengajar didaskalia presbuteroi pada zaman itu sejajar dengan apa yang sekarang kita sebut pendeta. 14 abad kemudian, sebagai bagian dari upaya reformasi, Calvin menghidupkan kembali diferensiasi jabatan presbiter, yaitu di satu pihak presbiter pengajar atau teaching elder, Leren ouderling, dan di lain pihak presbiter pengatur atau ruling elder, Hersen ouderling. Selanjutnya, presbiter pengajar lambat laun berkembang menjadi pelayan sabda atau prediker, dan kemudian menjadi predikan atau pendeta. Dengan adanya aksentuasi dan diferensiasi jabatan presbiter oleh Calvin itu, gereja-gereja yang berdoktrin Calvinisme biasanya bersistem presbiterial. Dalam gereja bersistem presbiterial, pengambilan keputusan dan pimpinan bukan ada pada 2 atau 3 orang tertentu, melainkan pada suatu presbiterium atau sidang para presbiter atau majelis para presbiter. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 14 dipakai istilah sidang penatua atau bahasa Yunaninya tu presbutorio. Arti harafiahnya rapat para presbiter atau majelis para presbiter. Majelis presbiter ini terdiri dari presbiter pengajar dan presbiter pengatur. Sesuai dengan prinsip presbiterial yang tidak mengenal hierarki, maka di antara para presbiter pengajar dan presbiter pengatur tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Buku The Duties of the Ruling Elders, karangan Paul Wright, mencatat,
with equal authority but with division of responsibility. Berbeda dengan sistem klerikal, di mana pendeta menjadi pembuat keputusan dan ketua. Dalam gereja bersistem presbiterial, pengambilan keputusan ada di tangan rapat para presbiter, dan yang menjadi ketua bukanlah pendeta, melainkan presbiter pengatur. Pendeta dibebaskan dari segala jabatan struktural supaya bisa berfokus pada mutu pengajaran. Pada awal abad ke-20, banyak gereja di Asia, meskipun bersistem presbiterial, namun masih dipimpin oleh pendeta, yaitu misionaris asing. Sebab banyak penatua biasa masih buta huruf. Tetapi kemudian pimpinan diserahkan ke tangan para presbiter pengatur, baik di tingkat lokal maupun tingkat klasis, sinode regional, dan sinode nasional. Prinsip equal authority, different responsibility, sama otoritas beda tugas, tampak dari ketentuan yang berbeda. Penatua pengatur boleh mempunyai mata pencaharian sekuler, sedangkan penatua pengajar bekerja penuh waktu untuk gereja sehingga patut mendapat upahnya. 1 Timotius pasal 5 ayat 18. Pada prinsipnya, baik jabatan penatua pengatur maupun penatua pengajar adalah sepanjang hidup. Kurun waktu untuk penatua pengatur ditata dengan masa jabatan dan masa selang. Sedangkan kurun waktu untuk penatua pengajar ditata dengan mutasi dan emeritasi, yaitu penghentian tugas tanpa pencabutan sebutan. Sehingga sebutan pendeta masih boleh dipakai dengan dibubuhi kata Latin emeritus, atau artinya secara harafiah undur dari tugas namun tetap dihargai. Supaya kita tidak silau terhadap jabatan-jabatan gerejawi itu, sebaiknya kita membuat keseimbangan dengan membaca ketiga surat Yohanes. Ketiga surat anonim ini bersikap skeptis terhadap jabatan struktural gereja dan lebih mengutamakan peran karismatis kaum awam, yaitu seluruh umat gereja. Agaknya ketiga surat ini ditulis oleh dua orang sesepuh berbeda, namun editornya sama. Penulis tanpa nama ini mengajak gereja bersikap kritis karena di antara pemangku jabatan yang merasa diri diurapi oleh Kristus itu bisa saja telah bangkit banyak antikristus. Lihatlah kasus seorang presbiter di 3 Yohanes pasal 1 ayat 9-10 dan acuan tak langsungnya di 1 Yohanes pasal 2 ayat 18-19. Kedua penulis ini mengajak seluruh umat untuk bersikap kritis. Sebab meskipun umat tidak mempunyai jabatan gerejawi, seluruh umat tetap mempunyai otoritas dan tugas dari Kristus. Tulisnya, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Pada hakikatnya, otoritas dan tugas bukan ada di tangan penatua pengajar atau penatua pengatur, melainkan di tangan seluruh anggota biasa. Selamat merenungkannya.